Kalau cerita orang-orang alim itu masyhur. Ada tempat maksiat mau dihabisin sama orang-orang yang sangat keras. Ketemu Syekh Mutawalli Sarawi, ditanya, andaikan mereka mati saat maksiat, itu mereka ke surga apa ke neraka? Ya ke neraka. Terus ditanya sama Syekh Mutawalli, kalau mereka ke neraka, akan ada dzalika muradan Nabi? Apa seperti itu yang digandaki Nabi, umatnya mati terus masuk neraka karena belum tobat? Tidak, Nabi inginnya mereka tobat dulu. Ya sudah, jangan dihabisin. Kamu berproses ikut mentobatkan mereka. Kebetulan ini mau mendengar. Jadi kita lunak, kita baik itu ya semuanya ingin Allahum yarji'un, semoga mereka kembali, mereka tobat. Bukan lunak dengan arti mengakui maksiat itu satu kebaikan, itu yang bahaya. Kalau lunak sampai mengakui itu apa maksiat itu kebaikan, itu bahaya sekali. Tapi kita lunak karena kita ingin berproses untuk bertobat. Karena tadi kalau kita punya nurani itu mesti, andai kan yang maksiat itu anak kita atau teman dekat kita atau orang yang berjasa sama kita, apa kita bisa tegas? Kira-kira gimana? Waqad adabbahu ta'ala khalilahu Ibrahim fi ba'di mawatinihi al-azimah. Jadi Allah kalau dalam bahasa Arab memberi teguran itu namanya takdib. Makanya kalau orang nakal itu, kalau orang Jawa bilang kurang ajar. Sebenarnya ajar itu kan tahun ajaran baru. Ajar itu kan barang baik. Ya kan disebut tahun ajaran baru. Pengajaran, ajar itu kan barang. Jadi kalau kurang ajar berarti kurang baik. Itu bahasa Arabnya orang yang kurang ajar perlu diajari. Itu kalau orang Arab bilang ditakdib, diwarai toto kromo, diadabkan. Jadi belum punya adab diadabkan. Itu udah. Tapi tentu Nabi Ibrahim nggak sampai kurang ajar. Ini kan cerita bahasa ya. Jadi kalau sebenarnya ajar itu udah buruk-buruk kurang ajar, berarti orang ini kurang pelajaran, kurang. Tapi di Jawa itu agak salah kaprah. Kalau kurang ajar itu ekstrim. Misalnya duduk di meja itu disebut kurang ajar. Sebenarnya tidak se-ekstrim itu. Saya teruskan ya. Wa 'allamahu kaifa yatakhallaqu bi hadzal khuluqil karim inda tilaihi 'alal asrar. Teruskan anna Ibrahim annahu arhamul khalqi qal farafa'ahu wa ta'ala hatta asyrafa 'ala ahlil ardi. Nabi Ibrahim diterbangkan ke langit sehingga melihat di bumi yang maksiat-maksiat itu. Faqala ya rabbi damirhum, habisi saja. Faqala wa ana arhamu bi ibadi minka ya Ibrahim ihbit fala'allahum yatubun wa yarji'un. Jadi setelah permintaannya semua dikabulkan, dihabisi sama Allah. Terakhir, cobalah kamu sekali-kali dakwah ke mereka. Kamu belum pernah dakwah, kok tahu-tahu minta mereka dihabisin. Coba kamu dakwah, jangan-jangan mereka mau kembali. Sebagian cerita itu terus diteruskan. Ketika suatu saat Ibrahim akhirnya diminta menyembelih putranya. Inni arafil manami anni atfahuka fangzur madza tara. Falamma tashammara lidzalik wa akhadha sikin biyadi qala Allahumma hadza waladi wa thamratu fuadi wa ahabun nasi ilayya. Ya Allah, ini buah hatiku, ini orang paling saya cintai, kenapa engkau menyuruh ini supaya saya bunuh? Terus beliau dijawab sama Allah, ama ta'lamu anni rahimun bi'ibadika ma anta syafiqun biwaladik fa idza sa'altani ihlaka 'abdi as'aluka dzabha waladik wahidan biwahidin. Jadi kalau dulu kamu minta supaya hamba saya tak habisin karena maksiat, sekarang saya juga minta kamu menghabisi anak kamu. Tapi ini kan anak saya, sama itu hamba saya yang bikin juga saya. Nah semenjak itu Ibrahim dianggap sebagai bapak kasih sayang. Karena semenjak itu terus beliau orang yang paling sayang. Sampai ada 3 nabi yang menjadi metodenya Rasulullah SAW sebagai mentornya. Kalau Nabi Nuh melihat kemaksiatan langsung bilang, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara, habisi semua ya Allah. Tapi kalau Nabi Ibrahim apa? Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Orang yang ikut saya ya karuan kelompok saya, dan yang belum ikut semoga engkau mengampuni. Tentu lewat proses dakwah, lewat proses. Mau kembali ke Wali Songo dan para guru-guru kita. Itu seperti itu semua. Jadilah Islam yang di Indonesia, Islam rahmatan lil alamin itu konstruksinya ya dari ilmu-ilmu seperti ini. Bacaannya seperti ini. Karena ternyata kita tegas tadi ujung-ujungnya karena itu tidak cantik, tidak atasan kita, tidak berjasa sama kita. Kamu kalau ada supir telat, supir kok telat datang ngantor gitu, pasti supir itu belum pegang rahasia. Setelah pegang rahasia tak jamin aman itu meskipun telat. Karena lebih ngeri pasti. Artinya manusia itu kayak apa ngeklaimnya tegas, disiplin, objektif. Kira-kira iya apa enggak? Enggak lah kayaknya ya. Makanya bapak saya kalau guyon sama saya itu, kalau umumnya orang itu kalau di dunia kiai muji istiqomah. Istiqomah itu konsisten jadi imam masjid, konsisten jadi guru, jadi kalau bapak itu sering guyon ke saya, iku istiqomah apa mau diganti wong liya katanya. Artinya di balik istiqomah itu juga ada catatan lain. Jangan-jangan ambisi gak mau diganti orang lain.
Jadi intinya manusia itu dalam benar saja ada unsur salahnya, apalagi pas salah gitu maksudnya. Dengan sudut pandang seperti ini adalah orang terus gak gampang menghakimi orang lain, karena manusia yang baik adalah cukup dia merasa aibnya banyak, salahnya banyak, kemudian itu menyibukkan dia dari mencari-cari aibnya orang lain. Makanya kalau dalam cerita Ibrahim alaihissalam, karena korban identik dengan syariatnya Nabi Ibrahim, itu suatu saat Nabi Ibrahim itu didatangin orang Majusi dulu. Orang Majusi itu ya tidak beragama. Singkat cerita Nabi Ibrahim itu terkenal kaya dan suka menghormati tamu. Dulu tamu itu sangat penting dihormati karena dulu gak ada warung, terus padang pasir. Kalau sekarang itu ya wajib dihormati tapi tidak wajib-wajib banget. Karena biasanya sudah marung di mana-mana. Sudah marung di mobilnya bawa apa? Bekal. Kalau dulu di padang pasir kalau tamu gak dihormati bisa mati betul. Kadang 2 hari perjalanan itu nggak makan nggak apa karena di padang pasir warung nggak ada, nggak bisa ngopi-ngopi ya dulu. Sehingga kalau menghormati tamu dulu itu pahalanya luar biasa ngasih makan itu. Kalau sekarang ya pahalanya biasa aja karena ya tamunya makannya ya biasa aja karena udah kenyang duluan itu. Singkat cerita orang ini datang ke Ibrahim minta dikasih makan. Nabi Ibrahim mengatakan kamu syaratnya harus Islam dulu, kalau enggak katanya makan. Karena Ibrahim itu seorang nabi dan beliau komitmennya seperti itu, si tamu tadi putus asa. Akhirnya wala itu ya sudah meninggalkan Ibrahim. Setelah beberapa jangkah Allah bilang ke Nabi Ibrahim, orang itu umurnya berapa tadi bilang ke kamu? 50 tahun. Pernah enggak orang itu kelaparan? Kata Allah, enggak, baru ini kelaparan. Terus kata Allah, mundu khamsina sanatan nut'imuhu ala kufri. Falau nawal tahu lukmatan min ghairi an tutalibahu bi tahyiri dinik lakana ahsanarnya. Orang itu umurnya 50 tahun. Itu ya tak kasih makan padahal dia Majusi. Kamu baru diminta sehari saja minta syaratnya Islam. Cuma dulu itu motifnya semuanya agama, bukan atas nama demokrasi atau kebebasan beragama. Karena dulu itu orang dulu itu kan saking sayangnya Allah, apa-apa konstitusinya ya perintah Allah. Dan ternyata perintah Allah seperti itu, akhirnya dipanggil. Kemana ya Majusi ke sini tak kasih makan. Terus Majusinya kan kaget. Ada apa? Kenapa kamu rubah? Ditegur Tuhan. Dan alhamdulillah saking simpatiknya orang Majusi tadi akhirnya masuk Islam. Sama itu kan mirip orang Yahudiyah atau Yahudi itu yang tanahnya itu diambil ya sama Amr bin As untuk perluasan masjid di Mesir. Ya ketika lapor ke Sayyidina Umar, ngiranya itu kan dibenarkan perluasan masjid, ternyata Umar bilang yang Yahudi. Iya, punya tanah harus dikembalikan tuh haknya. Jadi Islam itu menghormati hak kepemilikan meskipun itu milik non muslim. Jadi kata Allah, mut khamsina sanatan nut'imuhu ala kufri. Falau nawal tahu lukmatan min ghairi an tutalibahu bi tahyiri dini. Mbok dikasih makan aja, enggak usah nyuruh ganti agama. Wong saya saja yang Tuhan kasih makan dia sudah 50 tahun. Tanpa syarat.